Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenankanlah saya menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Sigit Pamungkas, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Semarang, dengan fasilitator Ibu Rosmala Dewi SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Sudiarto Elai Nugroho SPD. Latar belakang dari kegiatan aksi nyata ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, mengantarkan siswa pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan sebagai budaya positif di kelas dengan membimbing siswa menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika siswa memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan adanya berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan. Adapun tujuan yang diharapkan pada kegiatan aksi nyata ini adalah 1. Mewujudkan merdeka belajar pada siswa dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas, apa saja yang mereka inginkan, dan menuangkan ide, pendapat, serta gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif siswa yang kemudian menjadi budaya positif, di mana siswa menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Ketiga, membentuk karakter positif pada siswa melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, terutama guru dan siswa. Yang keempat, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur. Dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata ini, indikator yang dapat dijadikan acuan bahwa tindakan ini berjalan dengan baik adalah: yang pertama, terciptanya merdeka belajar pada siswa dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. Yang kedua, siswa menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya paksaan atau tekanan. 3. Terjalin komunikasi aktif antara guru dan siswa. Yang keempat, siswa menjalankan keyakinan kelas secara luas, baik itu di sekolah dan juga menerapkannya di rumah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Berikut ini
rincian tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan dalam penerapan budaya positif atau keyakinan kelas. Langkah yang pertama yaitu meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, mensosialisasikan kepada siswa dan membimbingnya untuk membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, mendesain kesepakatan kelas dari hasil kesepakatan kelas yang disepakati. Yang keempat, membuat atau mencetak poster keyakinan kelas. Yang kelima, penandatanganan dan penempelan kesepakatan kelas. Yang keenam, membimbing guru lain untuk membuat kesepakatan kelas yang sudah pernah dipraktikkan di kelas. Yang ketujuh, menanam dan menumbuh kembangkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Yang kedelapan, mensosialisasikan kepada rekan sejawat guru tentang aksi nyata budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan. Adapun dukungan yang dibutuhkan pada kegiatan aksi nyata ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya dukungan dari kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan juga pada rekan guru. Yang kedua, rekan guru. Saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata ini. Yang ketiga, dukungan dari siswa dan wali siswa. Tentunya saya juga akan meminta izin dari siswa maupun wali siswa serta mensosialisasikannya mengenai kegiatan ini tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan. Kemudian yang keempat, dukungan dari seluruh warga sekolah termasuk pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata ini. Yang kelima, yang tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana pendukung di sekolah, antara lain adanya LCD, kemudian pointer, serta sound system untuk kegiatan sosialisasi bersama rekan guru di sekolah. Nah, berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pembuatan keyakinan kelas bersama siswa. Sedangkan kegiatan berikut adalah merupakan dokumentasi dari kegiatan pembagian atau membagikan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif bersama rekan sejawat di sekolah. Tujuannya adalah untuk membagikan pengalaman serta pemahaman saya mengenai budaya positif yang telah saya praktikkan di kelas kepada rekan sejawat, yang kaitannya adalah untuk menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif dalam lingkup sekolah. Demikian kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi awal yang baik menciptakan generasi pendidik yang luar biasa di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama tanpa suatu halangan apapun.
marilah kita ikrarkan bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini ingin menyampaikan atau mengajak Bapak Ibu guru menyebarkan pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan budaya positif yang kaitannya sebagai tugas saya dari calon guru penggerak di aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bukan bermaksud untuk menggurui atau bagaimana. Saya di sini sebetulnya posisinya ingin belajar bersama Bapak Ibu guru. Barangkali apa yang telah saya laksanakan mungkin jika ada yang hal baik mungkin bisa Bapak Ibu guru terapkan di kelas Bapak Ibu. Jika nanti ada yang kurang berkenan atau mungkin masih ada yang kurang, nanti bisa Bapak Ibu guru melengkapi hal tersebut. Jadi Bapak Ibu, untuk hari ini langsung saja mengenai konsep modul budaya positif. Ini nanti akan ada 6 topik. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan secara universal. Kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat mengenai keyakinan kelas. Yang kelima mengenai posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, pertama-tama Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa saja yang terlintas di pikiran kita mengenai kata disiplin? Mungkin ada yang Bapak Ibu guru bisa sampaikan. Apa yang terlintas mengenai kata disiplin? Tepat waktu. Melaksanakan sesuai aturan, perintah, dan juga tepat waktu. Melaksanakan aturan sesuai aturan, tepat waktu. Mungkin Pak Bapak. Sesuai dengan tupoksi dan kode etik. Baiklah, sekarang kita lihat. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada sebuah peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi untuk membentuk disiplin itu tidak harus dengan sebuah hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yaitu dengan menerapkannya hukuman tersebut, terutama saat kita melakukannya kepada anak-anak didik kita. Nah, Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Kiai Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, jadi memang terbentuk dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja.
Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara mengenai pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka di bukunya halaman 470 yang dicetak pada tahun 2013. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Goosen dalam bukunya tentang Restructuring School Discipline pada tahun 2001. Beliau menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga mereka termotivasi. Yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau dari dalam diri anak tersebut, bukan dari ekstrinsik atau dari luar. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan secara universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang ini yang sedang tren dengan penerapan kurikulum merdeka mengenai profil pelajar Pancasila. Sebetulnya hampir sama dengan kurikulum yang sebelumnya, yaitu dengan adanya penanaman karakter terhadap peserta didik. Setiap kegiatan pembelajaran, baik itu kegiatan kokurikuler maupun intrakurikuler, yang bisa kita masukkan di sana. Nah, sekarang di penerapan atau implementasi kurikulum merdeka, kita mengenal yaitu profil pelajar Pancasila, yang dimensinya itu terdapat 6, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Selanjutnya yaitu bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Berikutnya, yang kedua mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi, motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang anak-anak didik kita untuk menghindari hukuman, melakukan sesuatu agar tidak dihukum. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini yang kadang masih kita terapkan, padahal ini belum tepat jika diterapkan ke anak. Jadi motivasi anak nanti ketika kita menerapkan, misalnya nanti yang ketika ulangan yang mendapatkan nilai 100 akan mendapatkan uang 50.000, misalnya seperti itu. Nah,
itu nanti akan menjadikan anak, memotivasi anak bukan karena kesadaran dari dirinya sendiri untuk belajar lebih baik, mendapatkan nilai yang baik, tapi tujuannya, motivasinya hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah berupa uang. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang akan menjadi tujuan disiplin positif dari untuk menghargai diri sendiri ini. Kemudian, nah, ini contoh-contoh hal yang lazim biasa saya sendiri terutama sebelum mengenal kegiatan ini yang sering kita terapkan terhadap anak-anak. Mulai dari contohnya ini. Nanti coba Bapak Ibu bisa membantu menjawab untuk ini. Nah, ini contohnya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, atau saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah menerapkan hal ini. Kalau saya jujur, saya pernah sekali menerapkan hal ini. Yang tujuannya untuk membuat kapok siswa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Padahal dari kegiatan tersebut intinya percuma kita lakukan, tidak ada kaitannya dengan kedisiplinan yang telah anak-anak langgar misalnya. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu menjawab. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, nomor 1 ini. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, oke. Berikutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi sepatunya diminta. Kemudian disuruh nyeker. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai. Kalau kita bahasa kerennya di rest. Ketika anak-anak sudah istilahnya meninggalkan kelas, masih disuruh melanjutkan di rest 15 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita lanjutkan. Nih, bagaimana jawaban Bapak Ibu? Yang pertama tadi hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Kemudian murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit ketika pembelajaran PJOK, konsekuensi.
Kemudian yang terakhir, terlambat hadir. Nah, ini konsekuensi. Nah, jadi perlu Bapak Ibu guru ketahui, di sini ada perbedaan antara hukuman. Mungkin kita akan belum tahu antara perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama yaitu hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan sanksi atau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit. Hukuman membuat anak sakit, baik itu secara fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sementara sanksi atau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, hukuman akan membuat anak membenci tentang kedisiplinan. Jadi akan semakin membenci tentang sebuah disiplin. Sementara untuk sanksi atau konsekuensi, anak akan menghargai arti kata disiplin. Kemudian hukuman merupakan sebuah paksaan, sementara konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang namanya karakter anak kan kita tidak tahu. Setelah dihukum, dia akan merasa bersalah sehingga bisa menyebabkan atau mendorong anak bisa menyakiti dirinya sendiri. Kemudian untuk konsekuensi akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang berikutnya, hukuman akan menyebabkan konsep diri yang buruk terhadap anak, sedangkan konsekuensi akan merubah konsep diri yang baik terhadap anak. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi misalnya melakukan kesalahan, ketika ditanya, anak akan cenderung menyembunyikannya atau berbohong. Sementara konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan dengan sendirinya. Kemudian hukuman akan menyebabkan rasa marah, rasa bersalah, dan merasa dipermalukan serta merasa tidak dihargai. Sementara itu untuk konsekuensi, meskipun anak akan kehilangan hak, tidak dibuat nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Jadi bedanya itu Bapak Ibu, antara hukuman dan juga konsekuensi. Nah, untuk menerapkan disiplin, kita bisa menerapkan dengan yang namanya konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dari konsep pendekatan restitusi ini sebetulnya pada intinya itu ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita mengajak anak itu berkomunikasi mengenai hal yang telah mereka lakukan, mengenai kesepakatan atau mungkin peraturan yang telah dilanggar. Nanti dengan sendirinya anak akan tahu bahwa atau menyadari bahwa mereka telah melakukan
melakukan sebuah kesalahan, dengan sendirinya dia akan sadar dan mempunyai sebuah motivasi secara intrinsik untuk disiplin atau self disiplin tadi. Kemudian, nah ini ada tabel mengenai identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara tadi, kalau sesuatu yang harus terjadi, kalau melalui restitusi ini, nanti kita akan bisa memberikan pilihan terhadap anak, terhadap penyelesaian mengenai pelanggaran disiplin yang telah anak-anak lakukan. Jadi intinya kita memberikan kebebasan anak untuk mencari solusi atas masalah yang telah mereka lakukan. Kemudian yang kedua, di restitusi kita bisa menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu yang lebih panjang. Maksudnya di sini, dengan kita menguatkan terhadap anak tadi secara jangka panjang, anak akan terkesan tentang perbedaan antara dihukum dan pencarian solusi atas masalah yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, ketika melalui hukuman, seakan kita misalnya si A nakal terhadap temannya si B. Si B ini yang menjadi korban. Seakan kita menganggap bahwa si B itu merupakan korban agar mendapatkan keadilan dari si A. Sementara itu, kalau melakukan konsekuensi, bisa saja korban diabaikan. Kalau melalui restitusi, korban akan mendapatkan ganti, tapi tanpa merugikan dalam artian memaksa si A yang telah melakukan nakal terhadap si B. Kemudian yang berikutnya, kalau melalui hukuman, perilaku pasif agresif akan meningkat. Jadi yang nakal akan tambah nakal, istilahnya seperti itu. Akan menjadi kebal terhadap hukuman. Sementara kalau melalui konsekuensi, hanya ada perkuatan secara bertahan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Sementara itu, kalau melalui restitusi, masalah akan bisa terpecahkan. Kemudian, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu yang namanya hukuman. Jadi seakan-akan kita menakut-nakuti anak. Kemudian, kalau melalui konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus. Jadi seakan kita itu rumil atau bawel terhadap anak kalau konsekuensi ini. Sementara melalui restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang telah dilakukannya. Jadi dengan sendirinya ketika melakukan restitusi ini nanti, anak-anak akan mempunyai tanggung jawab. Berikutnya, untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, ini biasa kita temui di sekolah misalnya. Jika dihukum di sekolah, nanti sudah tidak berlaku di lingkungan rumah anak-anak. Anggapan anak-anak seperti itu. Sementara konsekuensi hanya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Itu konsekuensi. Sementara untuk restitusi, fokus pada permasalahan masalah dalam jangka waktu dan panjang, baik itu di sebuah institusi maupun di masyarakat. Nah, contoh hukuman yang lain yaitu peraturannya adalah kamu harus, misalnya seperti itu. Misal anak lupa membawa topi atau dasi ketika hari Senin, ketika upacara. Nanti kita memberikan hukuman. Nanti kamu kalau tidak memakai topi atau dasi, lari keliling lapangan 10 kali, misalnya seperti itu.
Nah, kalau melalui konsekuensi, nah nanti kita akan bertanya, apa peraturannya jika tidak memakai topi atau dasi? Nah, kira-kira kamu mampu untuk melakukannya atau tidak? Kok kenapa tidak memakai hari ini? Seperti itu. Nah, sedangkan untuk restitusinya bisa kita melakukan komunikasi secara pribadi dengan anak tersebut. Nah, apa yang kamu yakini ketika kamu tidak memakai topi atau dasi pada hari ini, misalnya hari Senin sebelum upacara? Kemudian yang kedua, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan atau masalah ini? Jadi dengan sendirinya anak akan terbentuk pola pikirnya terhadap kesalahan yang telah mereka perbuat. Itulah bedanya dengan hukuman dan juga konsekuensi serta restitusi. Kemudian yang terakhir, ketika murid mendapat hukuman akan semakin membenci peraturan. Wah, aku males sih, misalnya males nak konsumen tidak menggol topi kalau dasi. Kemudian kalau konsekuensi, nanti anak akan menghormati, sebatas menghormati peraturan. Sementara itu untuk restitusi, anak akan menjadi menghormati atas dirinya sendiri meskipun dan juga orang lain. Kemudian sifat dari hukuman ini sudah jelas negatif, sedangkan konsekuensi netral dan restitusi ini akan cenderung ke sifat yang lebih positif. Kemudian di sini ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, yaitu dengan menerapkannya ketika kita melakukan komunikasi terhadap anak tadi. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi sebagai bahan introspeksi kepada diri anak sendiri. Yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian selanjutnya restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Berikutnya yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bukan hukuman ataupun paksaan. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita melakukan restitusi ini, anak-anak tidak akan minder. Kalau dihukum biasanya nanti setelah dihukum kembali ke kelompoknya, maksudnya ke kelas misalnya. Setelah dihukum disuruh lari keliling lapangan. Ketika kembali ke kelas, biasanya akan menjadi sasaran olok-olokan atau ejekan dari teman-temannya. Berikutnya, itu tadi tentang restitusi. Sekarang kita lanjutkan mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sebetulnya keyakinan kelas ini bukan hal yang baru untuk Bapak Ibu guru. Mungkin sudah diterapkan ketika awal masuk tahun ajaran atau masuk kelas di tahun ajaran baru. Biasanya kita membuat kalau kita dulu menyebutnya peraturan kelas seperti itu. Nah, itu juga bisa disebut dengan ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Hal ini penting ketika di awal tahun ajaran atau masuk di kelas yang baru, kita bersama anak-anak membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Bila contohnya ini,
harus pakai helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira karena apa, Bapak Ibu? Supaya kenapa kok harus pakai helm ketika mengendarai sepeda motor? Tidak ditilang, supaya ya keselamatan, melindungi kepala. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini kita terapkan ketika zaman pandemi kemarin. Mengapa toh kita harus menerapkan 3M? Biar tidak tertular penyakit COVID-19 yang dulu pernah booming. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak malu, supaya tidak. Ya, biasanya kan seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika datangnya paling akhir, nanti disuruh duduk di paling depan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang telah atau lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika kita sudah ditawari keyakinan tadi, dengan sendirinya supaya tidak disuruh duduk di paling depan ketika mengikuti pelatihan, datang lebih awal, seperti itu. Nah, kebetulan kaitannya dengan keyakinan kelas ini saya sudah menerapkannya di kelas saya, yaitu bersama anak-anak dengan membentuk atau membuat keyakinan kelas. Nah, ini berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan pembentukan keyakinan kelas yang telah saya bentuk di kelas saya. Jadi istilahnya kita melakukan musyawarah secara kecil-kecil bersama anak-anak di dalam kelas kita dengan membentuk keyakinan kelas ini. Jadi kita sebagai guru hanya berperan sebagai fasilitator ketika membuat keyakinan kelas ini. Jadi kita memfasilitasi anak-anak untuk membuat keyakinan apa yang mereka yakini ketika sudah berada di dalam kelas bersama anak-anak. Tugas kita ini sebagai fasilitator nanti bisa menyimpulkan bersama anak-anak secara bersamaan mengenai keyakinan kelas yang telah mereka yakini. Nah, ini kebetulan contoh dari keyakinan kelas yang telah kami terapkan itu juga sudah kami cetak dan ditandangkan di tembok. Jadi setiap saat anak-anak bisa melihat atau mengingatkan kembali terhadap anak tentang keyakinan kelas apa yang telah dibuat bersama di dalam kelas ini. Contohnya keyakinan kelas yang simpel saja, mudah. Ini contohnya yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika anak-anak masuk ke dalam kelas sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar secara sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi ini anak-anak sudah kami terangkan bahwa kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama dengan seluruh warga sekolah. Jadi secara tidak langsung setiap pagi yang piket melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Kemudian hal-hal kecil, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian membersihkan lingkungan sekolah bagi yang tidak piket, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada disiplin dalam segala hal. Nah, ini disiplin ini kami terapkan baik itu disiplin waktu, kemudian disiplin berpakaian, dan juga disiplin secara bertindak menaati peraturan atau keyakinan kelas yang telah mereka bentuk bersama. Kemudian yang keempat yaitu berbudaya 5S atau salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak karena yang budaya 5S ini merupakan cerminan
dari budaya asli Indonesia yang kaitannya dengan adat ketimuran, bahwa Indonesia terkenal dengan penduduknya yang ramah. Maka dari itu sejak dini anak-anak dikenalkan atau diingatkan kembali mengenai budaya 5S, yaitu salam kepada siapapun atau bertemu dengan Bapak Ibu mengucapkan salam, kemudian juga senyum, sapa atau saling menyapa, sopan dan santun, supaya anak tahu unggah-ungguh kalau bahasa Jawanya. Kemudian yang kelima, menghormati bapak atau ibu guru. Jadi anak-anak kita yakinkan bahwa dengan mencerminkan menghormati bapak ibu guru, otomatis ketika di lingkungan rumah atau masyarakat, anak-anak juga akan menghormati orang yang lebih tua dari usia mereka. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelasnya yaitu saling menyayangi sesama teman. Jadi kami menerapkan bahwa kelas ini merupakan satu keluarga. Jadi anak-anak dalam satu kelas itu saling rukun, saling menyayangi. Meskipun dalam pelaksanaannya masih sering kita menemui anak yang berselisih paham, atau mungkin dari hal sepele mengejek atau membuli temannya. Nah, dari hal sepele ini mari kita ingatkan kepada anak-anak supaya saling menyayangi atau menjaga kerukunan dengan sesama anggota sekolah atau kelas. Jadi itu dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas yang telah kami terapkan. Kemudian yang berikutnya mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contohnya ini, untuk bertahan hidup kita dengan apa Bapak Ibu? Makan, betul sekali. Supaya bertahan hidup kita harus makan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Ini lebih ke pengakuan dari orang lain mengenai hak-hak mereka untuk disayangi dan juga diterima oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ini kaitannya dengan hawa nafsu. Ingin menguasai, ingin tampil lebih dibandingkan orang lain. Itu namanya penguasaan. Kemudian yang keempat yaitu mengenai kesenangan. Nah, ini kesenangan satu dengan orang lain itu berbeda-beda. Manusia satu dengan lain memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Contohnya saya senang makan, itu juga termasuk kesenangan. Pak Burhan misalnya senang jalan-jalan kalau pas libur, seperti itu. Pak Bambang misalnya senang tidur ketika libur, itu juga termasuk kesenangan. Jadi memiliki kepuasan ketika kesenangannya sudah terpenuhi. Kemudian yang kelima, kebebasan. Kebebasannya bebas tanpa paksaan, bebas merdeka. Itulah yang dinamakan dengan kebebasan. Nah, dengan adanya kebutuhan dasar manusia ini, kita sebagai pendidik harus mempunyai posisi kontrol terhadap anak didik kita, supaya arahnya besok anak didik kita lebih terarah ketika menjadi benar-benar manusia terjun di masyarakat. Nah, di sini mengenai restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita berintrospeksi diri. Kalau saya sendiri biasanya terhadap anak itu lebih ke 1 dan 2 yang sering kita lakukan, yaitu lebih ke penghukum ketika anak berbuat kesalahan, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu saya. Mungkin Bapak Ibu sudah sampai di tahap ini, manajer.
Makanya kita belajar di sini saling sharing, melihat posisi kita sebagai kontrol diri kita. Yang tujuannya nanti muaranya dari Bapak Ibu, kita harus bisa sebagai seorang manajer. Nah, kaitannya dengan penerapan posisi kontrol institusi. Nah, ini yang sering saya lakukan, misalnya sebagai penghukum, menghadik ini ngejudge atau narani bahasa Jawanya, menunjuk-nunjuk Pak Burhan kai, Toko Keri, Burhan misalnya, Burhan muridku, Toko Keri, misalnya Burhan gendeng. Setelah itu menyakiti dan menyindir orang lain. Bahkan saya langsung menunjuk, tidak menyindir, menunjuk langsung. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini biasa kita terangkan kepada anak-anak, menceramahi ketika anak yang berbuat kesalahan diceramahi, kemudian mengatakan, seharusnya kami itu tidak seperti itu. Bapak atau ibu kecewa dengan kamu. Besok sekali lagi kalau diulangi akan saya jewer kupingmu, misalnya seperti itu. Kemudian penerapan posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Ya, dengan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kita sudah melakukan pendekatan terhadap anak. Ini juga mungkin sudah kita terapkan posisi kita sebagai teman. Tapi kadang rasa jengkel itu yang sulit terkontrol. Wah, muridnya dendeng, pancane jengkel ke, seperti itu misalnya. Marahi emosi. Saya untuk saya sendiri. Berikutnya yang keempat, pemantau atau mata-mata ini. Ya, contohnya misalnya ketika pembelajaran, misalnya hari ini pembelajaran bahasa Inggris, jamnya Bu Ratna. Kebetulan yang diserahi tugas Bu Rahma misalnya seperti itu. Ya, tugas Bu Rahma ini adalah sebagai pemantau. Misalnya besok si A melakukan kesalahan, nanti dilaporkan dengan Bu Ratna. Bu, kemarin si A ketika pelajaran bahasa Inggris panjenengan beri tugas malah gojek, tugasnya orang rampung, misalnya seperti itu. Itu posisi sebagai pemantau CCTV. Bahasa kerennya tonggak cucuan. Misalnya seperti itu. Terus yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, inilah posisi yang diharapkan, posisi kita terhadap peserta didik. Nah, dari posisi kita sebagai manajer, kita bisa belajar dari kesepakatan atau keyakinan yang telah dibentuk tadi. Nanti anak-anak akan kita tanya atau kita ajak komunikasi dari apa yang telah diyakini, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki dari kesalahan yang telah kamu perbuat. Nah, muara dari manajer ini akan menjadi top leadernya, posisi kontrol yang bisa diterapkan mungkin selain ketika menjadi guru, ketika menjadi bapak ibu guru nanti menjadi seorang kepala sekolah, juga akan posisi manajer ini. Semoga kita bisa beristiqomah nanti merubah mindset kita terhadap anak dan bisa menjadi posisi kontrol yang manajer. Nah, penerapan restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi restitusi tadi bisa diterapkan dengan 3 langkah berikut, yaitu yang pertama dengan menstabilkan identitas, yang kedua melalui validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang telah dibuat.
Nah, apa itu menstabilkan identitas? Hal-hal yang bisa kita lakukan atau langkah pertama yang kita lakukan. Jadi kita bisa istilahnya ngeyem-nyem bahasa Jawa nih, anak-anak. Yang pertama dengan memberitahu ke anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang namanya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi di sini kita kembalikan ke kodrat bahwa manusia tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Jauh dari kata sempurna. Makanya dalam proses belajar. Kemudian kita mengambilkan contoh. Dulu Pak Guru atau Bu Guru pernah melakukan kesalahan juga seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi di sini Bapak Ibu ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu contoh-contoh kalimat atau perkataan yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan yang telah dibuat. Kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Nah, dari sini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Untuk saja kamu hanya melakukan seperti ini, misalnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Nah, yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu. Nah, di titik ini, validasi tindakan ini, istilahnya kalau kita gampangnya bombong anak, bahwa kesalahan yang telah mereka lakukan itu tidak fatal dan bisa diperbaiki. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi dari keyakinan yang telah kita susun, kita buat, ketika anak melanggar keyakinan itu, kita bisa menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, tadi seperti yang di awal saya sebutkan bahwa kita itu menganggap bahwa satu kelas itu merupakan satu keluarga. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, jadi kesepakatan yang diperbuat, yang telah kita sepakati atau dibuat. Kemudian yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau juga bisa menggunakan kalimat kamu mau jadi orang yang seperti apa di masa yang akan datang. Nah, dari praktek melaksanakan segitiga restitusi ini sudah kami terapkan, sudah kami demonstrasikan ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan yang telah kami terapkan di kelas. Yaitu ini contohnya, contoh kasus yang pertama, ada anak yang tidak memakai sabuk ketika berangkat ke sekolah. Ya, ketika berangkat sekolah dan tidak memakai sabuk, ada seorang anak, kebetulan kami contohkan namanya Silvi di sini. Kemudian dengan wajah yang takut karena bulunya biasa galak, jadi datang itu takut karena termasuk tidak memakai sabuk atau kelengkapan seragam sekolah. Kemudian kami sudah berusaha, ternyata kami menerapkan sertifikat restitusi ini. Ternyata setelah kami selidiki melalui tindakan yang ini, melalui menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan, jadi anak ini mengakui bahwa telah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Karena alasannya anak tersebut tergesa-gesa berangkat ke sekolah sehingga lupa lalu orang bersabuk. Tadi malam tidurnya terlalu larut sehingga paginya bangun kesiangan dan lupa memakai sabuk.
Kemudian dari penerapan itu, anak tersebut mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terus yang kedua, ada kasus yang kedua, yaitu membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Itu juga termasuk melanggar kesepakatan kelas yang telah kami buat, yaitu menjaga kebersihan dengan pendekatan, kemudian komunikasi, memvalidasi tindakan, serta proses sertifikat restitusi tadi. Kemudian si anak ini mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan juga bersedia membersihkan, alternatifnya membersihkan sampah yang telah dibuang tadi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi itu hal-hal sederhana yang mungkin bisa Bapak Ibu terapkan dengan melakukan komunikasi yang intens atau intensif dengan anak-anak supaya kesan menghukum berganti dengan restitusi tadi. Jadi anak-anak akan mempunyai atau membentuk pada diri anak menjadi self disiplin sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kita sebagai pendidik juga secara tidak langsung akan mengubah posisi patron kita dari yang biasanya menjadi penghukum ataupun pembuat rasa bersalah akan menuju posisi patron sebagai seorang manajer. Demikian tadi Bapak Ibu sedikit penyebaran pemahaman mengenai keyakinan yang telah kami terapkan di kelas kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon Bapak Ibu bisa melengkapi. Sebelum akhir dari kegiatan ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Jika bisa kami jawab, akan kami jawab. Jika tidak, akan menjadi PR bagi saya untuk lebih belajar kepada atau menanyakannya kepada yang narasumber yang lebih tahu. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada 2 pertanyaan. Monggo. Silakan Bu Mar. Jadi mulai sekarang itu kita alangkah baiknya, misalkan ada anak yang salah, itu hukuman dikurangi, tapi lebih ke restitusi ya, atau lebih tepatnya ini Bu, restitusi tadi. Jadi istilahnya kan tadi kalau hukuman itu sifatnya negatif, kalau konsekuensi tadi adalah netral, sedangkan yang bersifatnya positif adalah restitusi. Jadi pendekatan. Ya, pendekatan. Terkadang anak itu tidak perlu yang namanya karakter anak kan berbeda-beda ya Ibu. Jadi ketika melakukan kesalahan, barangkali motivasi anak itu berbuat kesalahan ingin diperhatikan, lebih diperhatikan. Kan bisa jadi motivasinya seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya pendekatan, melakukan restitusi tadi, tanggapan segitiga restitusi, jadi kita lebih tahu, bisa mendalami karakter anak seperti itu. Ya, terima kasih. Monggo satu lagi Ibu atau Bapak. Cukup Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi yang telah Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan ini. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita bersama demi kemajuan SD negeri kita tercinta ini. Di akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan amanah ini menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.